Real Madrid bersiap menghadapi tantangan yang hampir mustahil saat menjamu Arsenal dalam leg kedua perempat final Liga Champions 2024-2025. Kekalahan telak 0-3 di leg pertama membuat tim asuhan Carlo Ancelotti berada di ambang kehampaan. Namun, Santiago Bernabeu tetap menjadi benteng yang mampu menghidupkan kembali harapan. Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 17 April 2025, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Arsenal tiba dengan keunggulan signifikan berkat 2 gol dari Declan Rice dan 1 gol tambahan dari Mikel Merino. Madrid perlu meraih kemenangan setidaknya 4-0 untuk bisa melangkah ke semifinal tanpa melalui babak tambahan. Walaupun tantangannya berat, Madrid masih memiliki kekuatan yang luar biasa di kandang sendiri musim ini. Di beberapa pertandingan, Bernabeu seringkali menjadi panggung pesta gol yang membangkitkan semangat tim dan para pendukung. Di balik tembok stadion ikonik ini, Los Blancos kerap menunjukkan ketangguhannya, dan banyak lawan yang telah tumbang di hadapan mereka. Barcelona sempat dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub 2025, sebuah kabar yang tentu saja menjadi tamparan keras, terutama dari segi keuangan. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa FIFA tengah mempertimbangkan untuk mengundang Barcelona ke dalam turnamen tersebut, setelah klub Leon dari Meksiko dijatuhi sanksi. Klub Leon mendapatkan hukuman akibat pelanggaran terkait kepemilikan ganda klub. Grup Pachuca, yang memiliki Leon, juga memiliki CF Pachuca yang berhasil lolos ke turnamen. Jurnalis David Faitelson melaporkan bahwa nama Barcelona kini muncul sebagai calon pengganti. Jika hal ini disetujui, maka ini akan menjadi peluang emas bagi klub asal Spanyol tersebut. Scott McTominay menunjukkan performa gemilang bersama Napoli musim ini. Ia telah melampaui pencapaian terbaiknya saat masih berseragam Manchester United. Kini, McTominay telah mencetak 8 gol di Serie A 2024-2025, melampaui rekor 7 gol yang ia raih di Premier League musim lalu. Tak hanya itu, gelandang asal Skotlandia ini juga telah memberikan 4 assist di Liga. Ia bahkan menyumbang 1 gol di ajang Coppa Italia. Secara keseluruhan, McTominay telah berkontribusi dalam 13 gol musim ini, dengan rincian 9 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Penampilan cemerlangnya, bersama Lukaku, semakin menambah rasa percaya diri Napoli. Mereka kini hanya tertinggal 3 poin dari Inter dengan 6 pertandingan tersisa. Gelandang Real Madrid, Luka Modric, kini merambah dunia investasi dengan menjadi salah satu pemegang saham di klub Divisi 2 Inggris, Swansea City. Meskipun demikian, pemain veteran asal Kroasia ini tetap berkomitmen untuk melanjutkan karirnya di lapangan hijau. Menurut laporan BBC, Modric mengikuti jejak beberapa investor seperti Andy Coleman, Brad Trafford, Nigel Morris, dan Jason Cohen, yang sebelumnya mengambil alih sebagian besar kepemilikan dari Jason Levien dan Steve Kaplan pada bulan November tahun lalu. Persentase saham yang dimiliki Modric belum diungkap secara rinci, hanya disebutkan bahwa ia memiliki saham minoritas. Ia juga tidak akan terlibat langsung dalam manajemen klub. Saat ini, Modric masih berkonsentrasi untuk membela Madrid sebagai pemain. Meskipun kontraknya akan berakhir pada 30 Juni mendatang, ada kemungkinan ia akan melanjutkan karirnya setidaknya 1 musim lagi, meneruskan dedikasinya yang telah berlangsung selama 13 tahun. Wojciech Szczęsny mengakui bahwa situasi yang dihadapinya cukup rumit seiring dengan pulihnya Marc-Andre ter Stegen dari cedera. Kiper Barcelona asal Polandia ini menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pelatih Hansi Flick. Szczęsny telah menjadi pilihan utama dan sejauh ini telah tampil 22 kali di berbagai kompetisi, termasuk Copa del Rey. Ia juga mencatatkan 12 clean sheet meski kebobolan 18 gol. Barcelona pun belum pernah merasakan kekalahan saat Szczęsny berada di lapangan dan masih memiliki peluang untuk meraih treble di akhir musim. Namun, pemulihan ter Stegen ternyata berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Kiper asal Jerman itu awalnya diprediksi akan absen hingga akhir musim, tetapi kini sudah kembali berlatih dan pekan lalu menyatakan tak sabar untuk kembali bermain. Barcelona mengharapkan suntikan dana yang signifikan dari tur pramusim mereka di Asia setelah musim ini berakhir. Meskipun belum ada pengumuman resmi, tampaknya Barca sudah mempersiapkan diri untuk menjalani tur pramusim di Asia menjelang dimulainya musim baru 2025-2026. Menurut laporan dari Sport, klub asal Catalonia ini berharap bisa meraih pendapatan minimal 20 juta euro, yang setara dengan 367 miliar rupiah, dari tur pramusim yang akan datang. Rincian pendapatannya mencakup 15 juta euro, atau sekitar 275 miliar rupiah, yang sudah dipastikan akan mereka bawa pulang, serta tambahan 5 juta euro, sekitar 92 miliar rupiah, yang berasal dari insentif berbasis kinerja, kesepakatan komersial, dan sponsor. Real Madrid kini tidak lagi memfokuskan perhatian mereka pada Martin Zubimendi, pemain yang juga menjadi incaran Arsenal. Sebaliknya, mereka kini melirik gelandang Liverpool, Alexis Mac Allister.
Raksasa Spanyol ini berencana untuk mendatangkan gelandang baru di bursa transfer musim panas ini, setelah gagal menemukan pengganti Toni Kroos tahun lalu. Menurut jurnalis Jose Felix Diaz melalui kanal YouTube Ruben Martin, Zubimendi sudah tidak lagi menjadi bagian dari rencana transfer Madrid. Jurnalis tersebut juga mengungkapkan bahwa perhatian Madrid kini beralih kepada Alexis McAllister, gelandang Liverpool sekaligus bintang timnas Argentina. Pemain yang berperan penting dalam kemenangan Argentina di Piala Dunia 2022 ini baru-baru ini dihubungkan dengan kemungkinan pindah ke Bernabeu. Barcelona dikabarkan telah mempersiapkan langkah serius untuk memburu Nico Williams di bursa transfer musim panas yang akan datang. Untuk mewujudkan rencana ini, mereka dilaporkan telah menetapkan harga jual bagi Raphinha bagi klub-klub yang tertarik dengan pemain asal Brasil tersebut. Menurut laporan dari Catalunya Radio, Barca bersedia melepaskan Raphinha jika ada tawaran yang mencapai angka 80-90 juta euro untuk mantan bintang Leeds United itu. Namun, ada juga kabar yang menyebutkan bahwa pemain asal Brasil tersebut mungkin akan ditawari kontrak baru dan bertahan satu musim lagi sebelum nilai pasarnya merosot setelah tahun 2026. Masa depan Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea kini mulai dipertanyakan, setelah hasil kurang memuaskan yang mereka raih saat menghadapi Ipswich Town di Liga Inggris akhir pekan lalu. Sosok yang menjadi sorotan utama adalah Enzo Maresca, terutama mengingat penurunan performa Chelsea yang cukup mencolok di berbagai kompetisi sejak Desember 2024. Namun, laporan terbaru dari The Sun melalui Goal Internasional mengungkapkan bahwa manajemen masih merasa puas dengan kinerja Maresca saat ini. Posisi Maresca sebagai pelatih Chelsea dikatakan masih aman, meskipun ia gagal membawa tim meraih tiket Liga Champions. Real Madrid mungkin akan melancarkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan Erling Haaland jika Vinicius Junior memutuskan untuk berkarir di Arab Saudi pada tahun 2025. Dalam skenario transfer yang spektakuler ini, Los Blancos bertekad untuk menyiapkan rencana B, mengingat Liga Pro Saudi masih berambisi untuk merekrut bintang Brasil mereka. Menurut laporan dari jurnalis Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg, Haaland menjadi target utama Real Madrid jika Vinicius memilih untuk berangkat ke Timur Tengah. Meskipun Haaland telah memperpanjang kontraknya di Manchester City pada awal tahun 2025, yang mengikatnya di Stadion Etihad hingga tahun 2034, ada tantangan besar untuk meyakinkannya meninggalkan Manchester. Kontrak baru pemain Norwegia itu dilaporkan tidak memiliki klausul pelepasan, dan klub Liga Primer tersebut bisa meminta setidaknya 150-200 juta untuk mempertimbangkan penjualan kepada rival utama mereka. Romelu Lukaku menjadi sorotan utama dalam kemenangan Napoli atas Empoli. Dengan 1 gol dan 1 assist, Lukaku berhasil menyamai prestasi penyerang Liverpool, Mohamed Salah, di musim ini. Kini, Lukaku telah mengumpulkan total 12 gol dan 10 assist di Serie A, mencatatkan angka double digit yang hanya kalah dari Salah yang mengoleksi 27 gol dan 18 assist di 5 liga top Eropa. Ini adalah kali pertama sejak musim 2020-2021, Lukaku terlibat dalam lebih dari 20 gol di Serie A dan Premier League. Di musim tersebut, ia mencetak 24 gol dan memberikan 11 assist. Selain itu, Lukaku juga telah meraih 100 kemenangan di Serie A dan mencatatkan 3 kali lebih dari 1 assist dalam 1 pertandingan di Eropa musim ini, setelah Omar Marmoush, Salah, dan Son Heung-min. Musim ini tampaknya tidak berjalan sesuai harapan bagi James McCarthy. Setelah 2 tahun berturut-turut dipinjamkan ke Sheffield United, gelandang serang berusia 22 tahun ini akhirnya dipertahankan oleh Pep Guardiola untuk memperkuat skuad utama Manchester City di musim 2024-25. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa waktu bermainnya masih jauh dari harapan. Ketertarikan dari klub-klub Jerman bukanlah hal baru. Mereka sebelumnya sudah berusaha memboyongnya pada bursa transfer Januari lalu, meskipun negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil. Leverkusen dilaporkan masih menjaga komunikasi dengan pihak McCarthy sejak saat itu. Meskipun belum ada kemajuan yang signifikan antara kedua klub, sinyal dari pihak pemain sudah cukup jelas. Manchester United dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan Bayer Leverkusen untuk merekrut penyerang Patrick Schick, menurut informasi dari Patrick Berger dari Sky Sports Deutschland. Klub yang dikenal dengan julukan Setan Merah ini sedang mengamati perkembangan pemain asal Ceko berusia 29 tahun tersebut. Diperkirakan, tawaran sebesar 30 juta euro, sekitar 520 miliar rupiah, sudah cukup untuk membawa Schick ke Old Trafford. Penampilan sang striker musim ini sangat mengesankan, dengan mencetak 17 gol dari 26 pertandingan di Bundesliga. Meskipun ada minat dari klub-klub Arab Saudi untuk menggaetnya, Schick dilaporkan lebih memilih untuk berkarier di Premier League. Dari kawasan London Utara, Arsenal telah memulai dialog dengan perwakilan winger Bayern Munich, Kingsley Coman. Menurut Florian Plettenberg dari Sky Sports Deutschland, The Gunners telah menyampaikan ketertarikan mereka kepada pemain berusia 28 tahun tersebut, yang kemungkinan besar akan meninggalkan Allianz Arena pada musim panas mendatang. Meskipun klub-klub di Saudi Pro League dianggap sebagai pilihan menarik bagi Coman, Arsenal berkomitmen untuk tetap bersaing dalam perburuan tanda tangannya. Ini merupakan langkah serius Arsenal untuk memperkuat lini sayap mereka.
Chelsea tak mau kalah dalam perburuan pemain. Klub asal London ini kembali terlibat dalam negosiasi untuk mendatangkan striker Victor Gyökeres dari Sporting CP, menurut laporan dari Thea Amtal. The Blues dilaporkan telah mengontak agen pemain berusia 26 tahun itu, dengan tawaran sebesar 65 juta pound, sekitar 1,3 triliun rupiah, yang siap diajukan. Gyökeres dipersiapkan untuk bersaing dengan Nicholas Jackson di lini depan tim yang dilatih oleh Enzo Maresca. Selain Gyökeres, Chelsea juga masih mengawasi perkembangan Victor Osimhen, yang akan kembali ke Napoli setelah masa peminjamannya di Galatasaray berakhir. Aston Villa harus merelakan impian mereka di Liga Champions 2024-2025 meskipun berhasil menaklukkan PSG di hadapan pendukung setia mereka. Dalam laga yang berlangsung pada Rabu, 16 April 2025, di Villa Park, pasukan Unai Emery meraih kemenangan 3-2, namun sayangnya, mereka tetap tersisih karena kalah dalam agregat. Di leg kedua perempat final UCL ini, Villa berusaha keras untuk membalikan keadaan setelah sebelumnya kalah 1-3 di Paris. Meskipun PSG terlebih dahulu mencetak gol melalui Achraf Hakimi, 11, dan Nuno Mendes, 27, semangat juang Aston Villa patut diacungi jempol. Mereka berhasil bangkit dan membalikan keadaan lewat gol-gol dari Youri Tielemans, 34, John S1MCHE Pronunciation Gin, 55, dan Ezri Konsa, 57. Namun, skor 3-2 yang mereka raih tidak cukup untuk menyamakan agregat. Dengan demikian, PSG melangkah ke semifinal dengan agregat 5-4. Sementara itu, Barcelona berhasil melaju ke semifinal Liga Champions 2024-2025 meskipun harus menelan kekalahan dari Borussia Dortmund dengan skor 1-3. Tim asuhan Hansi Flick unggul secara agregat, sementara tuan rumah harus menelan pil pahit. Dalam laga leg kedua di Signal Iduna Park pada Rabu, 16 April 2025, Barcelona sebelumnya sudah mencatatkan kemenangan besar 4-0 di leg pertama. Dortmund berusaha keras untuk membalikan keadaan, dengan Serhou Guirassy mencetak hat-trick, 11, 49, 76, namun usaha mereka sia-sia setelah Rami Bensebaini melakukan gol bunuh diri di menit ke-54. Skor 3-1 tidak cukup berarti bagi Dortmund, sedangkan Barcelona melaju ke semifinal dengan agregat 5-3.